Oke. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Nama saya Dr. Afidna. Saya dokter di klinik Grofi Sarjana nomor 24 Bandung. Ya, hari ini kita akan live mengenai botox gitu. Nah, botoxnya dikhususkan ke bagian rahang. Oke. Ya. Halo, selamat siang ya. Makasih yang sudah bergabung. Oke. Ya. Kita mulai saja ya. Jadi kita akan membahas mengenai botox. Botox jadi sebenarnya suatu treatment di mana botox itu terdiri dari sebenarnya seperti vaksin ya gitu. Bukan vaksin juga, jadi kayak ada merupakan suatu racun yang sudah dilemahkan ya dari bakteri, namanya botulinum toksin, makanya dibilangnya botox. Gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk merelaksasikan otot gitu, untuk merelaksasikan otot di mana saja sebenarnya. Cuman kalau untuk kosmetika biasanya di bagian daerah wajah gitu. Jadi kalau botox itu fungsinya tadi untuk merelaksasikan otot tadi ya tujuannya. Nah, seperti kita ketahui, biasanya kalau pada wajah itu bisa terdapat kerutan, terdapat ya kerutan yang sangat mengganggu ya pada wajah. Nah, itu bisa dilemahkan atau bisa disamarkan dengan botox gitu, yaitu dengan cara menyuntikkan beberapa unit botox sehingga nanti si kerutan pun akan hilang. Nah, memang tidak permanen ya, jadi hanya biasanya waktunya itu sekitar 6 bulan saja ya, 6 bulan dimanapun itu, soalnya dia mempunyai jangka waktu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai botox rahang ya gitu. Nah, jadi sebenarnya selain untuk kerutan, botox juga itu dapat membuat muka kita lebih slim tampaknya gitu. Kok bisa dok? Bagaimana caranya? Nah, jadi sebenarnya orang yang mempunyai muka atau bingkai wajah yang kotak atau seperti tampak cabi itu sebenarnya macam-macam penyebabnya. Pertama bisa karena buccal fatnya atau lemaknya banyak di daerah bagian wajah, atau memang bentukan rahangnya dari tulangnya dan ototnya juga besar sehingga tampak mukanya lebih kotak ya. Sedangkan orang-orang tuh banyaknya pengen mempunyai muka yang tirus. Nah, kita bisa melakukan botox itu kalau permasalahannya adalah di bagian otot gitu. Nah, biasanya otot yang kita suntikan botox adalah otot pengunyah. Jadi otot itu kalau misalkan kita ada gerakan berulang atau repetitif seperti mengunyah, itu seperti kita lagi olahraga fitness ya. Kalau misalkan kita terus-terusan nih, misalnya angkat barbel terus, nah lama-kelamaan tuh otot bagian lengan akan membesar, atau kita bilang namanya hipertrofi. Nah, sama dengan otot pengunyah juga. Nah, tapi kalau di otot pengunyah itu bisa disiasati dengan tadi botox gitu. Jadi nanti kita akan merelaksasikan bagian otot pengunyahnya atau otot masseternya. Nah, nanti sekitar semingguan nanti biasanya akan mengempis gitu, karena si ototnya dia perlahan akan relax gitu. Nah, apa aja sih dok
pantangannya. Jadi pantangannya adalah kalau bisa jangan sauna dulu karena dapat mengurangi daya tahan dari botoksnya. Dan hindari makanan-makanan yang keras ya, seperti kayak makan kacang, makan karet gitu. Nah, dan kalau misalkan mengunyah juga harus bergantian, jangan di satu sisi saja karena itu sangat mempengaruhi pembesaran otot tadi, dan biasanya balik ke normal lagi kalau misalkan dilakukan gerakan repetitif lagi ya bisa balik lagi gitu. Nah itu sih sebenarnya kalau untuk botox rahang. Nah sebenarnya kalau misalnya permasalahannya tuh kalau misalkan saya pakai botox rahang udah dijamin pasti slim kan, itu bagaimana si kasusnya. Tadi kalau misalkan botox itu memang dipengaruhinya hanya pada bagian otot aja. Nah tapi kalau misalkan memang lemaknya pada pasien tersebut memang lumayan ada ya, kita lakukan treatment untuk penghancur lemak dulu, kemudian kita barengi dengan thread lift atau tarik benang. Nah jadi biar hasilnya lebih maksimal ya. Jadi kita juga lagi live di TikTok ya, jadi kita hari ini membahas mengenai botox rahang gitu. Nah itu sih, jadi sebenarnya botox rahang itu biasanya berapa banyak sih butuhnya dosisnya. Nah biasanya tergantung dari pasien ya, jadi nggak dipatok sama, tapi rata-rata rentangnya antara sekitar 30 sampai 50 unit 2 sisi gitu. Ada beberapa pasien juga yang memiliki asimetris bagian wajahnya, karena si otot rahangnya biasanya membesarnya di salah satu sisi saja. Nah itu kita benar-benar siasati, yaitu dengan cara menginjeksikan si botox tadi, botulinum toksin gitu. Jadi botox itu sifatnya tadi adalah untuk menghambat sisi sinaps atau aliran dari si saraf-saraf itu ke otot. Jadi otot akan menjadi lebih rileks. Sebenarnya botox itu sudah lama ditemukan, jadi nggak hanya baru-baru ini aja. Nah botox itu sebenarnya tujuannya untuk medis tuh banyak gitu, tapi kalau untuk kosmetik ya, untuk kosmetik itu biasanya di bagian wajah untuk kerutan tadi ya, untuk slimming juga gitu. Dan untuk treatment yang keringatnya berlebih pada bagian ketiak juga kita bisa lakukan botox gitu. Jadi botoxnya itu tujuannya untuk mengecilkan si otot-otot kelenjar keringatnya gitu di bagian ketiak, seperti itu sih. Nah boleh nanti kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja di kolom komentarnya ya, nanti saya jawab. Oke dok, sebelum lanjut ke pertanyaan, aku mau infoin dulu ya dok, buat beauty lovers di luar sana, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini untuk mendapatkan voucher senilai 500.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini ya, dan langsung saja kirim ke WhatsApp kami The Clinic Bandung untuk langsung mendapatkan voucher senilai 500.000 di The Clinic Beautylosofi Bandung, Jalan Sulanjana nomor 24, dan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti itu sih, itu ada promonya, jadi jangan lupa tuh untuk capture IG live hari ini atau di screen record gitu sih. Oh iya, Di halo TikTok. ini kita jawab pertanyaan di TikTok dulu ya. Halo Kak Ica, berapa harganya ya katanya. Kalau untuk harga itu nanti boleh ditanyakan ke admin ya. Kenapa saya nggak bisa mematok dosisnya, juga tiap orang berbeda gitu. Misalkan satu pasien butuh 50 unit ya, satu lagi mungkin hanya 30 unit. Nah kita tuh hitungnya per unit biasanya gitu, per unitnya 100.000. Cuman kalau untuk kisaran sampai dok, misalkan muka saya ini pengen benar-benar tirus nih ya, itu harus dilihat dulu kondisinya. Takutnya tadi bukan dari si ototnya, tapi mungkin dari si lemaknya, seperti itu. Jadi kemungkinan ada kombinasi treatmentnya, atau kita punya namanya treatment 3D beautification yang mungkin beberapa minggu yang lalu saya juga sudah
bahas ya. Jadi dari beautification itu terdiri dari botox, red lift, dan filler. Jadi ketiga rangkaian tersebut yang paling best seller banget di klinik kita karena membuat muka tirus dalam seketika gitu ya, dan tanpa operatif gitu. Jadi tujuannya tuh benar-benar untuk membuat wajah proporsional dan ideal. Jadi kita juga tidak berlebihan ya, jadi sesuai dengan proporsinya seperti itu gitu. Oke, untuk harganya jadi tiap orang beda-beda. Jadi karena untuk naikin alis nih pakai apa, bisa pakai botox, bisa. Untuk wrinkle atau kerutan-kerutan itu bisa dengan botox gitu. Misalkan ada bagian puffy eyes atau puffy eyesnya karena otot ya, nah itu bisa dengan dihilangkan dengan botox seperti itu gitu. Ada gummy smile yang misalnya kalau senyum tuh kelihatan gusinya ya, terus nggak pede, nah itu bisa dengan botox juga. Itu sih. Oke dok, ini ada yang bertanya ya dok melalui DM Instagram The Clinic. Dok, fungsinya botox tuh hanya melemahkan otot, bukannya botox untuk kerutan, menghilangkan kerutan gitu ya dok, keriput gitu? Oke. Ya sebenarnya secara prinsipnya untuk melemahkan otot, untuk merelaksasikan otot. Nah terus kenapa kerutan pakai itu dok, pakai botox? Nah jadi di otot muka kita itu banyak banget ototnya pun saling tumpang tindih dan kecil-kecil, beda sama dengan bagian tubuh lain ya, seperti lengan, betis seperti itu. Nah gerakan kita tuh nggak akan mungkin nggak berekspresi ya selama kita hidup ya, kita selalu tertawa gitu, atau kita suka ngerutin dahi ini seperti ini, nah mengerung gitu ya. Nah, gerakan repetitif seperti itu jadi membuat otot-otot di bagian wajah yang kecil-kecil itu seperti olahraga. Maksudnya kan dikontrasikan terus-menerus gitu. Nah, karena ototnya kecil-kecil, maka otot juga akan membesar, jadinya hipertrofi. Nah, karena ototnya kecil, jadinya apa yang terdampaknya apa? Jadinya timbul kerutan yang dinamis ya. Jadi kalau misalnya kita lagi gini, nah seperti ini nih kerutan nih. Nah, terus ada yang kalau kita ngangkatin alis, nah biasanya ada kerutan-kerutan juga. Nah, itulah kenapa kita butuh botox, karena memang kerutan yang sudah terbentuk itu ya karena hipertrofi atau hipertrofi dari si otot-otot wajah tersebut gitu. Jadi terbentuklah suatu kerutan, wrinkle yang asalnya pas saat kita berekspresi aja timbul, tapi pas saat diam aja tuh udah mulai kelihatan banget garis-garisnya. Biasanya usianya udah masuk usia lansia ya, itu kan udah banyak kerutannya ya. Nah itu dia. Nah sebelum terbentuknya parah ya kerutannya sampai ya parah ya, kita harus lakukan treatment botox gitu. Gitu sih. Terus ada yang nanya lagi nih dok melalui DM Instagramnya dok. Katanya dok, apakah botox itu aman atau tidak? Oke, nah botox ini tadi yang saya bilang tuh kita sebenarnya diekstrak dari suatu bakteri namanya botulinum toksin ya, di toksin racun ya. Tapi racun sudah hilangkan, seperti konsepnya seperti kayak vaksin lah seperti itu ya. Nah cuman si botulinum atau botox ini fungsinya tadi adalah untuk menghambat dari si sinyal-sinyal saraf yang sampai ke otot, jadi untuk merelaksasikan, jadi benar-benar ngebuat si otot itu istirahat, jadi nggak akan ada si saraf-saraf ya yang memancing untuk kontraksi seperti itu. Nah sangat aman insya Allah, karena sangat jarang terjadinya alergi, dan juga sangat bukan suatu komponen yang asing ya. Jadi memang ada waktunya 6 sampai 6 bulan saja gitu. Jadi untuk nextnya kalau misalkan masih awet ya kita tidak perlu pengulangan, tapi setelah 6 bulan nah kita bisa untuk suntik botox lagi biar lebih awet seperti itu. Dok, ada yang bertanya juga ya dok, itu di TikTok, boleh dibacakan dok komentarnya? Oke, jadi ini di TikTok juga ada ya yang nanya, dok ini topiknya lain nggak apa-apa deh ya. Dok, kenapa saya salah melakukan treatment yang ada muka lambat kapsul tetap membuahkan hasil? Oke, jadi kalau untuk treatment itu memang harus secara proses dan konsisten ya.
Dan kita tuh benar-benar harus konsul ke tempat yang tepat dan orang yang tepat. Dan kita juga harus di klinik kita juga kita harus melihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau misalkan dok saya pernah perawatan ini tapi nggak cocok, itu memang sangat normal sekali ya kalau misalkan ada beberapa yang nggak cocok. Tapi biasanya itu ada salah satu faktornya bisa dari badan kita sendiri atau dari luar. Nah misalnya banyaknya gini nih, yang salah tuh banyak yang beli produk ya yang misalkan secara mungkin kan coba-coba ya, banyak yang cari-cari di internet, termakan oleh iklan-iklan, atau misalnya aduh secara instan nih bagus dibeli ini, nah dan kita nggak tahu keamanannya gitu. Nah akhirnya bisa terakumulasi kalau misalkan emang produk itu ada sesuatu yang berbahaya. Nah lama-kelamaan nanti kulit kita juga akan bereaksi seperti itu. Dan akhirnya pada suatu saat sampai barrier kulit kita rusak ya, barulah timbul reaksi breakout tersebut. Nah itu makanya kita harus hati-hati dalam memilih skincare gitu dan juga perawatan. Nah makanya untuk di beberapa klinik yang meresepkan itu memang harus selalu dalam pantauan dokter yang meresepkan obat topikal tersebut, biar selalu terobservasi kalau misalkan ada reaksi apa-apa atau misalkan ada reaksi alergi dan lain-lain seperti itu. Nah akhirnya ditanya dengan obat kapsul. Nah itu mungkin kita macam-macam ya, obat-obat juga ada yang topikal atau yang dioles atau ada yang diminum. Nah pasti dokter itu menyarankan yang terbaik pasti buat pasiennya seperti itu. Nah tapi memang semuanya ada proses, tidak bisa kalau misalkan kita lagi mukanya lagi ada kondisinya lagi nggak bagus ya, misalnya lagi ada jerawatan parah banget, nah langsung dengan satu treatment saja ya, misalnya satu kali treatment langsung mulus, tidak ada. Jadi tidak ada yang spontan gitu ya. Jadi harus sabar dan harus konsisten dalam treatmentnya, jangan putus asa. Karena banyak beberapa pasien ya dan kerabat-kerabat saya juga yang melewati itu semuanya. Jadi yang sempat waktu sebelum kerja di sini belum mengetahui apa-apa, sempat coba-coba krim apapun, akhirnya mukanya hancur, dan kita cobain di sini secara perlahan akhirnya mukanya pun terbebas dari produk-produk yang berbahaya tersebut gitu ya. Nah jadi kebetulan kalau di klinik Beautylosofi ini kita mempunyai produk-produk yang sangat aman sekali ya gitu. Jadi bisa untuk bumil dan busui juga gitu. Insya Allah memang sudah dicek ya. Jadi memang kandungannya aman dan harus diimbangi dengan perawatan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dari skincare saja. Karena kalau misalkan sebenarnya kulit wajah kita itu beregulasi ya. Jadi ntar kulit mati berganti dan kulit yang baru itu sekitar 21 hari. Nah tapi kadang-kadang itu terhambat prosesnya karena bisa dari terlalu ada make up atau polusi udara atau stres juga, jadinya minyaknya berlebih. Nah jadi terhambat proses tersebut. Nah oleh karena itu harus diimbangi dengan minimal misalnya exfoliating tadi, exfoliate gitu. Dok melalui Instagram ada yang nanya lagi dok, dari Imas katanya dok saya mau tanya kalau untuk ibu hamil itu aman ya dok? Oh botox apa tuh? Yang ini botox yang ya? Imas ya, yang botox. Oh iya, untuk ibu hamil kita lihat dulu ya. Biasanya untuk kehamilan yang trimester pertama sih kita hindari dulu. Nanti kalau misalkan sudah memang aman ya, trimester ketiga diperbolehkan dengan opt-innya, biasanya kita lakukan treatmentnya nggak masalah gitu sih. Ini ada yang nanya juga dok, itu dari Nadia. Katanya dok, bedanya botox dan filler itu apa ya dok? Oke, ya bagus nih pertanyaan bagus. Jadi benar-benar botox, biasanya orang apa sih bedanya botox sama filler, sama-sama disuntik juga, tapi apa sih perbedaannya? Jadi kalau botox itu tadi adalah untuk merelaksasikan otot-otot ya. Tujuannya adalah untuk menjadikan otot-otot wajah kalau misalnya sering ada gerakan repetitif berkali-kali, jadinya terbentuklah kerutan gitu. Kerutan tersebut karena otot-ototnya jadi ibaratnya kayak besar, jadi kayak orang binaragawan kalau misalnya sering dilatih ototnya dia membesar, sama seperti muka kita tadi. Kalau misalkan sering diekspresikan jadinya bentuklah garis-garis
kerutan. Nah, itu harus di botox karena itu masalahnya di ototnya gitu. Nah, sekarang filler itu apa sih, Dok? Nah, filler itu berbeda. Tadi kalau botox itu terdiri dari toksin atau racun yang sudah dilemahkan dari botulinum toksin. Kalau filler itu dari asam hyaluronat. Nah, jangan sampai salah. Jadi karena si filler ini juga sebenarnya banyak macamnya. Mungkin ya sebelum teknologi yang sekarang belum ada tuh, dulu tuh mungkin ada silikon ya, silikon eceran ya yang banyak disuntikan, akhirnya menimbulkan silikonoma atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, karena sifatnya silikon itu tidak bisa diserap oleh badan kita sendiri. Nah, sedangkan filler yang sekarang itu cukup aman. Isinya adalah asam hyaluronat, di mana asam hyaluronat tersebut adalah suatu komponen yang ada di wajah kita atau di badan kita tidak permanen gitu ya. Jadi di garis bawah tidak permanen karena diroksi dan kita gitu. Nah, filler itu tujuannya adalah untuk mengisi volume bagian wajah untuk mencapai tampak yang proporsional. Seperti misalkan nih, ada bagian cekung di bagian mata. Itu biasanya bagian bisa dari penuaan atau emang dari bawaan lahir ya, dari secara anatomis. Nah, kita ibaratnya kayak kita tambal ya bagian dengan si filler tersebut. Nah, dia mengisi kecekungan tersebut dan akhirnya tampak supaya segar seperti itu. Misalkan daerah bagian dagu gitu ya, dagu. Misalnya dagunya pendek, pengen tampak lebih tirus, itu dengan filler. Filler itu mengisi ya, jadi mengisi suatu namanya filler juga ya, jadi mengisi dengan asam hyaluronat ya. Jadi yang kita punya itu filler yang insya Allah aman asal dilakukan dengan tenaga medis yang sudah berpengalaman seperti itu. Ada lagi, Dok, yang bertanya melalui live Instagram kita ya, Dok, katanya dari Anggita ya, Dok. Katanya, Dok, mulai dari usia berapa sih bisa melakukan tindakan botox? Oke, sebenarnya botox cukup aman ya. Jadi mungkin umur di atas 17 tahun ini udah mulai boleh, kalau harus sesuai dengan indikasinya. Kalau misalkan tidak ada indikasi ya nggak usah. Tapi kalau misalkan dari otot rahangnya besar, pengen dikecilin atau pengen ditampak tirus bingkai wajahnya, nah itu bisa kita injeksikan seperti itu. Dan harus sesuai dengan indikasinya gitu. Kalau tidak ada indikasinya tidak perlu. Gitu. Oke, Dok. Buat beauty lovers, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini untuk mendapatkan voucher senilai 500.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Sekali lagi, jangan lupa screen capture atau screen record tayangan live ini dan langsung saja kirim ke WhatsApp The Clinic Bandung untuk langsung mendapatkan voucher senilai 500.000 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Oke, jangan lewatin promonya ya. Jadi kita tiap hari selalu ada IG live ya. Ada di TikTok juga, ada di Instagram juga, ada tentang permasalahan dental, plastic surgery, sama estetik ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di sini yang belum sempat dijawab oleh saya, boleh nanti di WA-kan ke kita. Nanti kita sampaikan juga ya, nanti kita jawab langsung. Atau misalkan ada yang mau langsung konsultasi ke klinik kita, boleh banget ya, sangat ditunggu gitu biar lebih puas nanti dijawabnya gitu ya. Iya, sama-sama ya. Untuk masalah prices dan lain-lain boleh di WA-kan saja ya, di WA-kan ke admin kita. Dan jangan lupa nih sambil di capture, screen capture sama atau di screen record gitu ya. Gitu sih hari ini. Oke, mungkin ini ya, waktunya sudah mau habis ya. Tadi promo-promonya juga sudah dikasih tahu ya oleh marketing saya. Nah, itu saja mungkin hari ini tentang botox ya, pada bagian rahang. Nanti besok-besok lagi ada topik-topik yang lain yang sangat menarik juga, dan ada promo-promo juga, harus jangan sampai ketinggalan. Ya udah, oke, stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye.